Ya, pagi ini saya mengajak kita membuka Matius pasal yang kedua. Bawa Alkitab Bapak Ibu. Saya pertama kali ini untuk tahun 2022 ya. Betul ya? Di Zoom cukup banyak saya membagikan message Tuhan buat tahun ini. Tetapi diri memang belum pernah, walaupun beberapa saudara maybe check in YouTube. Wah, gaya. Tapi memasuki tahun ini tuh ada satu cerita di sekitar Natal yang betul-betul mencelikkan saya tentang cara berpikir Tuhan itu berbeda banget dengan kita. Salah satu contoh pengalaman paling nyata banget ya saudara, tanggal 28 Desember, saya masih ingat suami saya sama Pak San sama siapa aja tuh rombongan pasukan penjala ikan. 28 Desember. Terus saya ingat bahwa jauh-jauh, ya enggak jauh lah ya, ke Basselton ya. Pak San aja lupa, saya ingat tanggalnya. 28 Desember. Itu mereka dengan semangat pergi ke Basselton untuk menjala ikan. Terus saya taunya jam berapa mereka balik ya? Enggak, dari Basseltonnya. Jam 1, jam 2 gitu ya, siang. Kenapa? Tak ada ikan. Mereka enggak dapat ikan sama sekali. Saya itu kalau dengar cerita suami sama teman-teman pergi nangkep ikan terus dapat banyak itu ikut happy. Walaupun enggak mau bawa pulang. Too many fish. Tapi saya ikut sukacita kalau mereka bawa pulang ikan, terus senang dengar cerita teman-teman dapat ikan. Terus kasihan loh, dari pagi-pagi suami saya dijemput di depan rumah pagi banget loh. Lagi enak-enak di kasur, suami saya semangat 45 berangkat ke Basselton sama rombongan. Enggak dapat ikan. Ada sebuah kesedihan waktu denger itu. Kasihan ya, udah jauh-jauh ngebelain. Enggak dapat. Tapi beberapa hari kemudian saya tuh jadi mengerti. Untung loh mereka itu enggak dapat. Untung mereka enggak dapat sehingga mereka pulang dari Basselton. Anda tahu kenapa? Karena orang yang bawa COVID datang ke Jetty jam 6 sore. Saya tahu betul para pasukan penjala ikan ini kalau dapat nggak mau pulang. Pasti kan? Terutama Pak San. Saya tahu betul beberapa kali kalau udah dapat, mumpung ikannya lagi makan nih loh, jangan pulang dulu. Betul ya? Dan saya yakin 100% nggak bakalan pulang. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Anda berkata bahwa kita udah double vaksin, suami saya yang belum. Terus kemudian kita enggak bakalan kena. Pada kenyataannya kita juga enggak tahu bahwa saya baru dapat info bahwa ternyata di New South Wales ada yang meninggal, New South Wales, South Territory ya, ada yang meninggal 1 umur 40 sudah double vaksin. We never know. Tahu nggak saudara bahwa pada waktu saya mendengar berita itu, orang yang backpacker ini sampai di Jetty, wah luar biasa orang ini sampai ke Jetty juga. Jadi ya mancing, ya ngapain aja itu, 130 tempat. Saya jadi berpikir bahwa Tuhan itu luar biasa menjagai kita loh. Betul? Jadi kalau sampai nggak dapat ikan, there must be something good.
Amin. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan, aduh udah jauh-jauh nih gak dapat ikan, Tuhan ternyata tanpa kita sadari sedang menjagai kita. Semua yang ada di Alkitab tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Ketika di awal tahun Tuhan membukakan pengertian ini, saya terkejut tentang apa yang terjadi di sekitar kelahiran Yesus. Saya sempat bagikan ini di beberapa Zoom, tapi saya ingin tergerak sekali untuk membagikan ini pada saudara. Matius pasal yang kedua. Anda lihat ayat yang pertama, Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, kita tahu bahwa orang Majus itu orang pintar, they're very smart. Mereka bukan cuman kaya, mereka ahli perbintangan. Itu sebabnya mereka bisa mendapatkan message from heaven, there will be the Savior coming to this world. Betul ya, datang dari surga juru selamat dunia. Perhatikan, mereka dapat hikmat bahwa akan datang juru selamat. Sudah hebat kan? Di saat banyak orang lain gak tahu, mereka dapat. Itu luar biasa loh pewahyuan. Tetapi Anda lihat, mereka dapat lalu datang kemana? Cari Yesus kemana? They look for him in Jerusalem. Mereka cari Yerusalem. Perhatikan, padahal Yesus ada di mana? Bethlehem. Berarti mereka meleset enggak? Saudara, jarak dari Yerusalem ke Bethlehem itu cukup jauh sebetulnya. Melesetnya lumayan jauh, sekitar 5 mil. Nah saudara, kenapa mereka meleset? Padahal mereka pinter. Orang pinter kayak gini loh meleset. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa pendeta pun kita dapat menangkap suara Tuhan, kadang-kadang kita meleset. Kemarin di KD saya bilang tentang mengenal Tuhan. Sometimes mengenal Tuhan itu is not easy. Sampai kita mati pun belum tentu kita ngerti betul Tuhan kita itu kayak apa. Jadi itu semua pembelajaran seumur hidup. Nah mereka meleset. Kenapa mereka larinya ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu the center of worship. Kota ibadah. Orang logikanya itu mikir, juru selamat dunia pantasnya lahir di Yerusalem. Bethlehem itu kota kecil yang pada zaman itu pun tidak masuk di peta. Sekarang masuk di peta, pada zaman itu tidak masuk di peta because it's too small. Siapa yang pernah berkata bahwa Bethlehem itu kota yang favorit untuk menjadi spot turis? Enggak. Bahkan keluarga kudus Yusuf dan Maria pun datang ke Bethlehem bukan karena mereka mau. Mereka terpaksa datang ke Bethlehem. Kenapa mereka terpaksa? Karena ada sensus. Betul enggak? Karena ada sensus. Kenapa dibikin sensus sama Kaisar Agustus? Karena Kaisar Agustus mau draw tax more. Itu sebabnya bikin sensus. Jadi mau tarik tax lebih supaya ada dana lebih untuk build the military. Itu alasannya. Jadi sebetulnya orang-orang kayak keluarga kudus menjadi dalam tanda kutip terpaksa korban karena peraturan dari Kaisar Agustus. Saudara lihat, kenapa mereka datang ke Bethlehem bukan karena ada sauna, bukan karena Bethlehem tempat yang ideal untuk melahirkan, tapi karena terpaksa. 2020 awal kita terpaksa. Kita dipaksa. Percayakah saudara kalau kita dipaksa pun Tuhan izinkan? Amin. Saudara hari ini dipaksa vaksin, Tuhan izinkan. Just go. Ikutin. Saya tahu banyak sekali yang bertanya kepada saya, ada microchipnya, 666, antikris, change DNA, banyak hal. Buat saya tuh saya percaya gini loh, kalau Tuhan memang mau kita nggak vaksin,
Tuhan akan punya cara untuk melarikan kita. Seperti keluarga Kudus. Dilarikan ke Mesir dari Herodes. Tuhan akan datang kepada saudara dan berbicara, nak, larilah ke Albany. Mungkin. Saya nggak tahu kalau di sini. Atau di Geraldton, atau di tempat yang antah berantah, lebih antah berantah lagi. Aku nggak tahu. Tapi percayakah saudara kalau Kaisar Agustus memaksakan sensus keluarga Kudus sampai harus dalam tanda kutip sedikit menderita karena hamil besar, nggak punya tempat untuk melahirkan. Tuhan punya maksud di dalamnya. Yesus harus lahir di Bethlehem. Saya pernah cerita tentang Bethlehem. Saudara, kalau nanti kita sudah bisa ke Israel, berangkat ke Israel, minta sama tour leadernya pergi ke tempat yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu jarang turis dibawa. Makanya kalau saya pergi ke Israel, saya termasuk pendeta yang cukup cerewet. Karena minta itinerary yang susah-susah. Migdal Eder itu nama asli dari tempat di mana Yesus dilahirkan. Di Migdal Eder itu juga tempatnya Ruth ketemu Boaz and fall in love. Saya ke Migdal Eder, saya foto sama suami saya. Wow. Saya bilang, oh my God, nangis saya di Migdal Eder. Saudara, Migdal Eder artinya tempat menara kawanan domba. Yesus dipaksa, digiring ke Bethlehem. Pak San dan teman-teman dipaksa, digiring keluar dari Basselton. Percayakah? Karena Yesus memang harus lahir di Migdal Eder. Tempat di mana Yesus lahir itu namanya Migdal Eder. Jadi Bethlehem itu beda banget sama Yerusalem. Yerusalem itu kota metropolitan pada waktu itu, kota Allah. Sedangkan Bethlehem itu kota kecil yang tidak masuk hitungan. Tetapi itu daerah kawanan gembala. Nah saudara, Migdal Eder itu adalah tempat menernakkan domba khusus untuk korban sembelian di bait suci. Orang kalau mau kulak domba untuk jadikan korban di bait suci, belinya di Migdal Eder. Kenapa? Karena harus tidak bercacat. Jadi para kawanan domba yang dipelihara di Migdal Eder itu di-treat spesial. Dari lahir itu udah dipilihin Bapak Ibu. Dari lahir yang cacat-cacat sudah disingkirkan. Dan mereka tuh kalau bahasa saya itu Migdal Eder itu mereka cara treatmentnya pakai ISO. Terbaru ISO berapa? Saya nggak tahu ISO berapa sekarang. Jadi intinya mereka cara perawatannya beda sama kalau Anda beli domba untuk sate. Anda domba untuk sate misalnya ekornya nggak balance itu it's okay. Tapi kalau domba di Migdal Eder mereka memang dikhususkan untuk persembahan di bait Tuhan, kan nggak boleh cacat. Yesus harus lahir di Migdal Eder. Sebab dia anak domba yang tidak bercacat, yang kelak akan dipersembahkan untuk menjadi korban pendamaian saudara dan Tuhan. Bisa nangkep? Yesus tidak boleh dilahirkan di Yerusalem. Walaupun Yerusalem kota yang ideal, tetapi Yesus harus lahir di Bethlehem, kota kecil yang tidak masuk hitungan. There is something good in the dark place. Ada sesuatu yang bagus di tempat yang gelap. Itu Bethlehem. Ada sesuatu yang bagus ketika teman-teman gak dapat ikan. Ada sesuatu yang bagus. Kita lihat tempat yang kedua. Dari Matius 2 ayat 15. Lihat tempat yang kedua. Jadi tempat yang pertama Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Ayat yang ke-15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara tahu enggak? Yesus lahir di Bethlehem. Yesus
menghabiskan masa-masa toddlernya, masa-masa early childhood in Egypt, di Mesir. Alkitab menuliskan dari Mesir kupanggil anakku. Wow. Saudara dengar enggak? Semua orang di perjanjian lama tahu, di perjanjian baru pun seringkali Alkitab menuliskan Mesir itu image-nya negatif. Mesir yang kita ingat apa? Musa, perbudakan. Apalagi? Penyembahan berhala. Itu kota yang sangat kental dengan penyembahan berhala. Sampai Alkitab menuliskan, aku menghapuskan celah Mesir. Aib Mesir. Pokoknya semua yang berbau Mesir itu selalu konotasinya negatif. Betul kan? Tetapi yang anehnya, Tuhan itu begitu loh. Dari Mesir, nah dari yang negatif nih, kupanggil anakku. Mesir itu konotasinya jelek. Lagi-lagi, keluarga kudus juga ke Mesir bukan karena mau pesiarah atau mau tamasya. Mereka ke Mesir karena terpaksa. They are pushed. Adakah saudara percaya bahwa ketika keadaan kita dipaksa oleh sebuah keadaan, 2 tahun ini kita dipaksa dengan kondisi COVID. Honestly, we are not happy, right? Nggak bebas mau kemana-mana. Udah kangen nggak traveling? Siapa yang udah kangen traveling selain saya? Bapak Ibu udah ada nyatet nggak? Kira-kira kalau ini keadaan sudah normal, Bapak Ibu udah mau planning mau kemana? Ada enggak? Kemana? Bali, luar biasa. Sudah bahkan mencatat nggak daftar makanan yang bakal dikejar? Sudah ada, jujur nggak ada? Anak saya punya daftar panjang sudahan. Walaupun belum tahu kapan, pokoknya daftarnya udah ada. Anda udah ada daftarnya? Ada ya? See? Kita udah kepengen banget traveling, betul kan? Dan Mesir bukan tempat yang ideal untuk traveling buat mereka. Sekarang pun sebetulnya kalau Anda ke Israel mampir ke Mesir, Pak San dulu mampir ke Mesir? Gersang ya. Dulu saya kaget loh ke Mesir itu, karena saya pikir kan bagus. Itu ternyata kok lebih jelek dari Jakarta ya. Banyak rumah susun. Oh, terus banyak bendera-bendera di depan-depan Pak apartemen. Tahu bendera? Maksudnya celana dalam. Lo saudara pikir bendera apa? Ada celana dalam, pakaian dalam, digantung-gantung, itu banyak. Loh, apartemennya saudara jangan bayangkan apartemen yang bagus loh. Itu jauh lebih buruk daripada rumah susun loh. Terus kering sekali, panas, betul ya Pak San ya? Saudara kalau ke perbatasannya Mesir, Anda tahu souvenir yang paling disukai para tentara yang menjaga perbatasan? Water. Air mahal. Mesir, saya kaget waktu ke Mesir. Cuman karena mau lihat piramid itu loh. Saya dengar sih kota yang bagus di Mesir itu ada yang sekarang itu, yang dulu kita bilang Goshen itu, zamannya orang Israel itu Goshen, itu ada di kota Alexandria itu, katanya bagus, saya belum pernah ke sana. Nah saudara, jadi orang kalau membayangkan tentang Mesir itu is not the ideal place, it's the dark place. Tapi Anda tahu, something good can happen, can come from the dark place. Coba buka Keluaran 12 ayat 36. Keluaran 12 ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka, demikianlah mereka merampasi orang-orang Mesir itu. Perhatikan ya saudara, orang Mesir dibuat Tuhan bermurah hati banget sehingga mereka memberikan banyak sekali. Coba lihat ayat sebelumnya, ayat 35 coba. Perhatikan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Bapak Ibu pernah lihat film Exodus enggak? Ada beberapa versi.
Tapi kalau Bapak Ibu bisa menemukan versi Exodus yang terlama, yang awal-awal, ada produser, sutradara itu bikin film Exodus. Anda tahu film yang paling lama tentang Exodus itu ndak Alkitabiah. You know what happened? They picture all the Israelites got out from the Egypt. Badannya ada kakek-kakek, old people with walking stick like this, dan bongkok-bongkok, terus bajunya compang-camping, terus ada yang pincang-pincang. Itu ndak Alkitabiah. This is what the Bible say. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kaya. Mereka 400 tahun jadi budak, tapi keluar dari Mesir mereka kaya. Wow, mereka banyak dapat emas dan perak. Mereka kaya, kainnya bagus-bagus. Gak ada yang compang-camping. Jadi kalau filmnya gambarkan compang-camping itu gak Alkitabiah sama sekali. Saudara tahu gak? Alkitab menuliskan 2 juta orang keluar dari Mesir, 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Semuanya tidak ada yang sakit. Keren ya. Itu ada ayatnya menunjukkan semuanya sehat. Dan diberkati. Dengarkan. This is the prophetic message. 2020 dan 2021 is the dark time. Buat semua kita. Tidak ada orang yang sangat menginginkan, this is not the ideal season, right? 2 tahun bukan ideal season. Bukan ideal year. Kalau kita akan mengingat suatu saat 2020, 2021, what will you remember? COVID. That's a bad thing to remember, right? Bukan sesuatu yang indah untuk diingat, tapi dengar, ini pesan profetik yang Tuhan kasih. Anakku, out of the dark place, you will get the abundance. Saya sangat percaya tahun 2022 akan menjadi tahun banyak kemenangan. Abundance. We got out from the 2021, we will be like the Israelites. Got out with victory. Amin. Bukan karena mereka. Gak masuk akal. Orang Mesir dibikin kayak, Oke, kamu minta apa? Kasih semua emasmu. Kasih semua. Lo itu gak masuk akal. Itu yang model begini hanya Tuhan yang bisa bikin. Amin. Dan 2022 hanya Tuhan yang bisa bikin. Nah masuk akal Bu, kondisi sulit, susah bagaimana mungkin. Ya gak tahu, yang begitu tuh cuma Tuhan yang bisa bikin. Makanya saya katakan tahun 2022 akan menjadi tahun favor. Cuman Tuhan yang bisa bikin. Bikin apa Burut? Engkau dan saya keluar dari masa-masa kegelapan. Kita akan keluar persis seperti orang-orang Israel. Dalam kondisi yang penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Amin. Saya percaya tahun ini adalah the year of double favor. Bukan favor, double favor. Why double? Saya akan kasih lihat buat saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati saya, namanya Jerry Savelle. Banyak sekali pengajaran Jerry Savelle itu sangat merubah paradigma saya. Salah satunya tentang favor. Saya banyak berubah dan banyak mengalami kemenangan dari hasil-hasil doa. Itu karena pengajaran Jerry Savelle. Nah satu kali dia cerita gini, percaya atau enggak, saya pikir gini, kok orang ini tumben jadi profetik banget gitu loh. Pada akhir 2021 kemarin dia bilang begini, do you know the meaning of 2022? Kalau menurut saya mungkin beberapa orang mengatakan itu ilmu cocok logi. Tahu cocok logi? I don't know how the translation. So we try just to push the meaning, to force the meaning. Dia bilang begini, 20 in Hebrew means open hand of God, open hand. 20 angka artinya tangan terbuka. Dan dia explain begini, you know the meaning of open hand, it means that God is going to give without limit.
Beda sama gini. Ini kan masih ditahan. Apalagi gini. Kalau open, udah di open nih. Open hand. Terus dia bilang begini, do you know the meaning of 22? Saya pikir double. No. In Hebrew, 22 means chaos. What? Jelek dong. Terus dia bilang begini, I believe 2022 will be the year of the open hand of God in the middle of chaos. In the midst of chaos. Saya percaya keadaan yang sulit belum selesai. But for some people, they will experience the open hand of God. Terbuka, enggak ditahan. Abundance, generosity of God. Amin. Keluar dari tempat gelap penuh dengan kemenangan. Yang terakhir, ayat yang ke-23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah, Matius 2 tadi ya, balik ke ayat 23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus grew up in Nazareth. He was born in Bethlehem. He spent his early childhood, early years in Egypt. But he grew up in Nazareth. Nazareth has a bad reputation. Anda tahu tentara Romawi kalau mau tamasya atau refreshing, they will go to Nazareth to look for women, not casino. Casino in Macau. Kalau mereka tentara Romawi, mereka ya pokoknya refreshing, mereka cari perempuan di Nazaret. Can you imagine the position for Mary? She was pregnant at the age of 15. When she told her parents, I'm pregnant by the Holy Spirit. Will the parents believe her? Mereka akan berpikir apa? Tentara Romawi. Pasti kalau main sama the Roman soldier. Itu sebabnya posisi Maria very difficult. Nazaret. Anda tidak percaya, coba lihat Yohanes pasal 1. Kita lihat ya. Yohanes pasal 1. Kita lihat ayat yang ke-46. Yohanes pasal 1 ayat 46. Coba. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik? This is a proof that Nazareth is not good. Has a bad image. But Jesus grew up in Nazareth. Dan Anda tahu apa yang terjadi di Nazaret when Jesus grew up? Coba lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertumbuh di kota yang bad image. Yesus bertumbuh di kota dalam tanda kutip semacam kota yang menghasilkan pelacuran. But Jesus grew up makin dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh manusia. Double favor. Ini yang akan terjadi tahun 2022. Saya berdoa keadaan gelap belum segera selesai. But you will grow up just like him. You are loved by God and you are loved by man. Kita dikasih oleh Tuhan dan manusia. Kemana kita berjalan, ada generosity coming to us. Kemana kita berjalan,
ada mujizat terjadi buat kita. We come out from the dark season, but this season will be the season of double favor. Amin. Just flow. Ikutin pengaturan Tuhan. Ikutin kalau dia bawa saudara ke Bethlehem. Ikutin kalau dia bawa saudara di Egypt. Ikutin, jangan berontak terhadap Egypt. Jangan berkata begini, kenapa kamu push me? Why you push me? Saya ditanya jemaat banyak. Kalau ini benar-benar benar Bu, kenapa pemerintah itu harus memaksakan kepada kita? Kalau saya sih jawabnya santai. Ya gimana ndak paksa, kalau di Australia kan jelas, lu kan pakai Medicare. Lu kalau sakit pemerintah yang nanggung, lu kalau nggak mau divaksin lu nambahin beban lu. Kalau gue jadi pemerintah ya sama lah. Wong lu nambahin beban kok, simple. Yang pakai apa namanya? Politik apa? Persengkongkolan apa? Persekongkolan. Politik apa? Aduh, dibikin ribet. Saya cuman bilang, just go with whatever God is leading you to, wherever it is. Kalau dia bawa saudara terpaksa ke Bethlehem, just go. Bu, di Bethlehem, Maria tidak punya tempat untuk melahirkan. Dia akan menyediakan kandang. Bu, di Mesir, kota yang berbau jelek, justru Tuhan memberikan perlindungan buat keluarga kudus, betul? Nazaret, kota bereputasi buruk, Yesus juga justru spend most of his time in Nazareth. Di saat itulah dia memberikan fasilitas, kemurahannya dinyatakan di antara manusia sehingga orang melihat ini siapa. Saya percaya tahun ini saya berdoa orang melihat saudara, orang akan berkata, ada apakah di dia kok berbeda banget. Yang lain sedang chaos, yang lain sedang sulit, but you're so different. Kamu tambah diberkati, kamu tambah penuh dengan kemurahan Tuhan. This is the year of double favor. Amin. Ada seseorang, saya akan akhiri dengan sebuah kata-kata yang dikasih oleh orang di sebuah Instagram. Dia bilang begini, it's up to you, you believe it or not. But when I think about that, in some way it's quite true. He said like this, 2019, God prepare me. 2019. 2020, God broke me. You agree? Yeah. 2020 is the beginning of COVID. God broke me. 2021, God purified me. Disitulah akan tersaring siapa yang bertahan dan siapa yang enggak. Banyak orang gara-gara COVID, mereka mulai menyangkal Tuhan because they were disappointed with God. They lost their job, they lost their finance, they were disappointed with God. 2021 akan terlihat who will be standing still in God's way. I hope we are all. 2022, tulisannya bilang begini, God will elevate me. Berbahagialah orang yang bertahan, tetap percaya, tetap berharap. Tahun ini Tuhan akan promosikan saudara. Amin.